Om Swastiastu. Hai anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Ibu. Masih ada ingatkah dengan Ibu? Oke, nama Ibu Igusti Ayu Padmayanti. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi pancayatnya. Masih semangat Kak belajarnya? Tentu Ibu harap kalian masih semangat ya dan selalu dalam keadaan sehat. Oke, apa saja yang akan kita bahas dalam pokok bahasan materi pancayatnya? Yang pertama itu sudah pasti yang namanya pengertian pancayatnya. Kedua, dasar pelaksanaan yatnya itu yang disebut dengan trirena. Yang ketiga, jenis-jenis yatnya. Yang keempat, bentuk pelaksanaan yatnya. Yang kelima, syarat-syarat pelaksanaan yatnya. Dan yang terakhir adalah kualitas dan tingkatan yatnya. Oke, pengertian pancayatnya. Yatnya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata yats yang memiliki arti memuja. Kemudian dari akar kata yats tersebut berubah menjadi kata yatnya yang memiliki arti korban suci. Panca sendiri kita sudah tahu yang artinya 5. Jadi pancayatnya itu ada apa artinya? Yaitu 5 korban suci yang ditujukan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa dengan tulus ikhlas. Oke. Jadi hubungan pancayatnya dengan trirena, yang mana trirena ini menyebabkan adanya pancayatnya. Oke, trirena itu apa? 3 hutang yang kita bawa dari lahir. Apa saja sih itu? Oke, yang pertama yaitu dewarena, yang kedua resirena, yang ketiga pitrarena. Dewarena ini adalah hutang kita kepada para dewa. Kenapa? Karena kalau tidak ada dewa atau Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa, kita tidak akan bisa hidup seperti sekarang. Sementara Resirena adalah hutang kita kepada para resi atau guru. Kalau tidak ada guru atau resi, kita tidak akan mendapatkan pengetahuan yang layak. Kita tidak akan tahu apa-apa, kita akan jadi orang yang bodoh. Sementara pitrana adalah hutang kita kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Jadi, dengan adanya pitrana ini, kita melaksanakan upacara pancayatnya. Yang pertama, dewarena, kita akan melaksanakan pancayatnya yaitu dewayatnya dan butayatnya. Resirena, kita akan melaksanakan upacara resiyatnya. Sementara pitrana, kita akan balas dengan melaksanakan upacara manusayatnya dan pitrayatnya. Oke, jenis-jenis yatnya itu ada 5, dewayatnya, resiyatnya, manusayatnya, pitrayatnya, dan butayatnya. Dewayatnya itu apa? Yatnya yang ditujukan kepada para dewa. Manusayatnya itu apa? Ya, yatnya yang ditujukan kepada sesama manusia. Pitrayatnya itu apa? Yatnya yang ditujukan kepada orang tua. Butayatnya itu apa? Yatnya yang ditujukan kepada para buta kala. Sementara siyatnya itu apa? Yatnya yang dilaksanakan kepada para resi. Oke, kalau kita lihat dari bentuk pelaksanaannya, yatnya itu dapat dilihat yaitu dari waktu pelaksanaannya ada yang disebut dengan nitya karma dan naimitika karma. Terus kalau yatnya lihat dari sarana yang dipersembahkan ada 4 yaitu tapayatnya, drayatnya, jenanayatnya, dan widiyatnya. Contoh-contoh pancayatnya. Oke, dewayatnya kalau kita lihat secara nitya karma dan naimitika karma, yang mana nitya karma adalah yatnya yang dilakukan setiap hari, sementara nitya karma adalah yatnya yang dilakukan sewaktu-waktu. Kalau upacara dewayatnya yang pertama bisa kita lakukan yaitu Trisandya, berdoa sebelum melakukan pekerjaan, berdoa sebelum belajar, dan berdoa sebelum makan, serta yang lain-lain. Sementara naimitika karma yaitu contoh yatnya sembahyang purnama, tilam, kejangklion, odalan, pagar besi, galungan, kuningan, saraswati, numpak landak, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Oke.
Kalau resiatnya itu juga ada ya pelaksanaan secara nitya dan nematika. Nitya karma itu mempelajari ilmu pengetahuan suci, melestarikan pustaka suci dan lontar-lontar, serta hormat dan disiplin kepada catur guru. Kalau yang secara nematika, yang pertama, mengaturkan dana punya kepada para resi atau guru, membantu pekerjaan guru dengan ikhlas, menjalankan ajaran guru. Iya, adiknya lucu ya. Oke, selanjutnya. Manusayatnya. Oke, contoh pelaksanaannya yang mana ya? Apa saja? Yang pertama, kalau secara nitya, mengasuh putra dan putri di rumah, mendidik dan mensekolahkan anaknya. Terus kalau secara nematika karma ada banyak banget loh pelaksanaan upacara manusayatnya itu. Contohnya upacara pagedong-gedongan, bayi masih dalam kandungan. Upacara bayi lahir, sudah ke pusat lagi diupacarai, upacara 12 hari, upacara 42 hari, upacara 3 bulanan, otonan, tumbuh gigi, tanggal gigi, upacara menek keleh, mau pandas, sampai pawiwahan. Itu adalah hutang orang tua kalian kepada kalian itu. Jadi kalau kalian jadi orang tua juga pasti akan melaksanakan upacara ini untuk anak kalian nanti. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai materi fitrayatnya. Nitya karma. Yang pertama berbakti kepada orang tua, yang kedua membantu pekerjaan orang tua. Terus secara nemitika karma. Yang pertama melaksanakan upacara kematian seperti sawo prateka, melaksanakan upacara penguburan mayat, melaksanakan upacara atma wedana. Upacara fitrayatnya ini alangkah baiknya kita bisa lakukan semasa orang tua kita hidup. Dengan cara apa? Berbakti kepada orang tua itu yang terpenting. Jangan pas baru orang tua meninggal baru kita berbakti. Dengan melaksanakan upacara kenik itu yang mewah. Intinya semasa hidup kita jaga orang tua kita itu sangat-sangat berarti bagi beliau. Jadi, Ibu harap anak-anak sekalian tidak ada yang durhaka dengan orang tua. Karena orang tua kalian benar-benar sangat berjasa, sangat berusaha biar orang tua kalian tidak pernah mengeluh dengan kalian. Dia tujuannya apa? Dia bekerja banting tulang untuk kalian. Jadi tolong hargai mereka ya. Itu sih pesan Ibu satu. Tolong jangan durhaka jadi anak. Oke, pelaksanaan butayatnya kita lanjut ya. Pelaksanaan butayatnya itu kita lihat secara nitya karma. Contohnya dengan melaksanakan yatnya sesa. Apa itu yatnya sesa? Banten saiban. Atau ada yang bilang Banten jotan. Seperti itu. Jadi setelah kita memasak nasi, kita mengaturkan sesajen yaitu berupa nasi. Itu kita aturin kemana? Ya, di sekitaran rumah, di nasi, di puargan, kayak gitu ya. Itu ada nasinya, kita aturin dan banyak lagi. Ibu bahas itu semua habis waktunya nanti. Kita lanjut ya, mengaturkan segahan, menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan. Terus kalau kita lihat secara nematika karma, yaitu tumbak pengarah, tumpak kandang, macaru, tawar agung sanga, pancawali krama, eka dasar rudra, tribuana, dan eka buana, serta masih banyak lagi. Oke, kita lanjut ya. Syarat-syarat niatnya disebut berkualitas satwikayatnya. Oke, ada namanya serada, lascarya, sastra, daksina, mantra dan gita, serta anasewan dan nasmita. Oke, tingkatan niatnya itu ada 3, kanista, madya, dan utama. Jadi niatnya yang paling sederhana, menengah, dan ada yang tertinggi. Inti niatnya itu apa?
Kalian laksanakan dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih. Jangan lihat niatnya itu harus wah 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 banget. Enggak. Maksudnya, seberapa kalian mampu melaksanakan niatnya itu. Jangan sampai kalian beriatnya sampai berhutang, minjem sana sini. Biar kelihatan wah itu sebenarnya salah. Intinya, apa yang kita punya itu yang kita persembahkan. Tuhan itu tidak pernah menuntut umatnya untuk membuat niatnya yang pangke nih pangke itu tidak. Itu kita lakukan ya kalau ada yang buat niatnya terlalu mewah atau apa tuh kan itu biasanya karena gengsi. Ya, intinya niatnya itu adalah dengan tulus ikhlas apa yang kamu punya itu yang kamu persembahkan. Oke, kualitas niatnya. Ada satwikayatnya, yaitu berdasarkan sastra dan tanpa pamrih. Yang kedua ada rajasikayatnya, hanya untuk pamer nih, yang suka buat niatnya yang gede-gede sampai kayak kalau nggak punya uang sampai minjem itu, nah itu keterlaluan tuh. Itu rajasikayatnya namanya. Terus ada yang tamasikayatnya, itu tanpa petunjuk sastra dan kepercayaan. Istilahnya yang penting dia melaksanakan niat aja kuala-kuala gitu. Nggak sesuai sastra seperti itu. Oke, itu saja. Ternyata udah habis ya materinya ya. Sampai bertemu lagi ya anak-anak ya. Mohon maaf kalau ibu ada salah kata. Ya, semoga apa yang ibu ajarkan hari ini bisa kalian pahami. Ibu ingin kalian jadi orang yang berbakti pada orang tua. Oke, itu saja kita akhiri. Ibu tutup dengan para Santi. Ibu minta maaf sebesar-besarnya dulu ya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Bye bye.